Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siaba. Kali ini kita akan ngebahas tentang kepo, pengen tahu aja atau pengen tahu banget. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari. Saya dari Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan saya bersama dosen pengampu saya Abdillah Sani dan rekan teman saya. Nama saya Nolfina Silvilano Muhede. Nama saya Ahmad Iltizam. Sebelumnya juga Abah, saya punya pertanyaan. Keponya orang dulu tuh sama yang sekarang itu ada perbedaan nggak? Dan saya juga, Bah. Apakah benar, Bah, kepo itu dianggap hal yang negatif? Dan dari saya, apakah kepo bisa jadi hal yang positif dalam situasi tertentu, Bah? Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Dan mungkin di era digital ini pertanyaan tentang kepo-kepo ini menjadi lumayan dikenal luas ya. Tapi sebelumnya saya balikin lagi pertanyaan kamu, nanya ini pengen tahu bener apa pengen tahu banget? Pengen tahu aja. Pengen tahu banget Abah. Pengen tahu banget. Betul. Lalu apa bedanya pengen tahu aja dengan pengen tahu banget? Tadi kan ada dua, pengen tahu aja atau pengen tahu banget. Apa bedanya, Bang? Mungkin kalau pengen tahu aja itu kayak sekedar kayak tahu gitu. Tapi kalau pengen tahu banget itu kayak lebih dalam lagi gitu, Abah. Benar begitu? Betul, Bah. Oke, jadi kalau pengen tahu aja ya sambil iseng aja, ya pengen tahu aja. Iya. Tapi kalau pengen tahu banget ya mungkin pengen menyelidik. Ya. Berarti kamu ini semua spion semua. Detektif semua nih saya, jadi diinterogasi saya nih berarti nih. Oke, kepo sebenarnya artinya apa sih? Kepo itu kan sesuatu hal yang keingintahuan orang. Kadang-kadang orang pengen tahu itu mungkin memang dia berkepentingan dengan hal tersebut, atau bisa juga dia memang nggak ada kepentingannya, sekedar pengen tahu aja gitu kan. Kepo didasarkan rasa ingin tahu itu mungkin juga ada kaitan psikologisnya. Ya misalnya Indah ya ditanya sama pacarnya, kamu kemarin jam sekian ada di mana gitu kan. Ya kan, mungkin kalau temen yang nanya kamu akan jawab kepo, terus lo udah mau di mana kah gitu kan. Ya kan. Ya, tapi kalau misalnya pacar yang nanya, mungkin mau nggak mau kamu harus menjelaskan saya jam sekian ada ya gitu. Tapi nggak mesti juga sih, kadang-kadang orang memang ada yang terbuka, ada juga yang memang nggak suka hal-hal yang sifatnya privacy itu diketahui orang lain, ya kan. Bahkan kadang-kadang orang tua yang nanya aja suka dibilang, ke mama kepo nih gitu, mama kepo nih, padahal ya wajar aja orang tua pengen tahu aktivitas anaknya ya. Jadi kalau zaman dulu kan kita tahu tentunya belum ada yang namanya alat-alat komunikasi modern seperti sekarang ini. Zaman saya SD mana ada itu yang namanya internet, yang namanya HP aja baru saya tahu setelah saya sekitar tahun 2006 lah. Saya udah ngajar di UNIS 5 tahun baru saya kenal adanya HP. Itu pun HP yang masih yang masih sangat sederhana. Ya bentuknya gede gitu, ya kan, nggak kayak sekarang ringkas bagus. Kalau dulu kan bentuknya gede kayak HT-nya Hansip gitu. Ya ada ini lagi, ada belalainya lagi tuh, ada antenanya kayak kecoa gitu kan, ada antenanya, terus harus cari-cari dulu gitu. Tapi makin kemari kan alat itu menjadi semakin canggih dan fiturnya itu juga semakin banyak. Kalau dulu yang namanya HP awal-awalnya itu kan cuma untuk ngomong, untuk pembicaraan, belum ada yang namanya SMS, ya kan. Nah, setelah itu berkembang di kemudiannya baru ada untuk SMS, pesan tertulis, ya kan. Setelah itu maju lagi ada yang namanya BlackBerry, ya kan, BlackBerry BB itu. Kamu udah ada belum waktu zaman BlackBerry? Kelas berapa kalau BlackBerry? Masih SD kayaknya. Masih SD, itu jam? Masih SD juga. Betul, Pak. Ya, kamu kurang lebih seumur ya. Jadi ada loh namanya BlackBerry. Ya, setelah itu kalau dulu SMS juga kan berbayar tuh. Kalau sekarang kan WhatsApp nggak berbayar, Telegram juga nggak berbayar. Ya. Asal kamu punya pulsanya aja. Kuota. Iya, punya kuotanya aja. Kalau nggak ada, kalau dulu di samping harus ada kuota juga dipotong untuk SMS kan. Nah, jadi sebentar habis gitu.
Jadi ada perkembangan zaman, akhirnya kemudian menjadi pesan WhatsApp yang penting ada pulsanya dan untuk pesannya sendiri nggak dikenakan tarif. Oke, berkembang lagi kemudian selain untuk tulisan juga ada gambar, ada gambar-gambar bisa dikirim, foto-foto bisa dikirim, ya kan. Setelah itu juga ada perkembangan berikutnya video. Dulu nggak bisa kita nonton YouTube, memang nggak ada alat. Yang dulu ada tuh cuma apa ya, Google Search Engine udah ada gitu ya. Ya kalau YouTube dan sebagainya ya mungkin adalah 10 tahunan ya, 10 tahunan yang lalu atau mungkin lebih 15 tahun. Tapi yang jelas itu merupakan alat baru. Sekarang kan udah canggih banget ya, segala macam. Bahkan kita bisa mendeteksi keberadaan seseorang dengan GPS, ya kan. Berarti kalau pertanyaannya keponya zaman dulu zaman sekarang ya tentu beda-beda. Keponya zaman dulu ya cuman bisik-bisik tetangga, ya ya kan, kuping ke kuping. Kamu nanya dulu sama orang itu bagaimana gitu kan. Nanti orang itu cari informasi juga secara fisik karena belum ada data-data secara digital. Kalau sekarang keponya itu tentu gampang sekali, nggak mesti tentang pribadi seseorang, segala hal juga bisa. Apalagi dengan adanya ChatGPT atau Meta, keponya kamu akan makin banyak lagi bisa diketahui. Betul. Ya kan, bukan hanya tentang pribadi atau keberadaan seseorang, tapi juga tentang ilmu pengetahuan. Berarti terkait dengan pertanyaan berikutnya, apakah kepo itu juga bersifat positif? Positif. Tergantung apa? Tergantung kalau misalnya kita itu pengen tahu sesuatu juga hal yang informatif, ya positif. Misalnya kepo pengen tahu katakanlah tentang satu hal yang baik, ya. Nah, tentu kamu bisa tanya ChatGPT, bisa Google Search Engine, ya, bisa juga dengan Meta, tanya tentang apa mata kuliah yang katakanlah kamu belum jelas banget, kan bisa ditanya. Dari situ kepo kamu positif kan. Ya bisa melalui YouTube, lihat videonya, bisa melalui Meta, ya bisa melalui Google Search Engine, artinya makin banyak. Saya kira saya baru tahu 2 itu aja, mungkin banyak lagi kan, bukan hanya Meta atau ChatGPT, banyak lagi. Ada lagi yang kamu tahu selain 2 itu? Yang saya tahu sih kayak Gemini betul Pak. Terus apa lagi? Terus black box. Apa bedanya itu? Apa lebih-lebihnya gitu? Kalau Gemini sama black box, tapi lebih ke black box ya Bapak. Jadi kayak fiturnya lebih banyak. Apa misalnya? Kalau di ChatGPT mungkin hanya tulisan ya, data-data aja ya. Kalau black box sama ChatGPT itu hampir sama Pak. Oh gitu. Nah, ada nggak yang kalau kita tahu tentang video bisa dimunculin gitu? Kalau misalkan black boxnya itu enaknya itu kalau misalkan kita nyari tentang misalkan kayak materi tentang tumbuhan, nanti sumber-sumbernya itu udah ada Pak. Sumbernya aja? Sumber-sumbernya itu udah. Tapi nggak tampilin langsung, cuma sumber-sumbernya aja? Nanti kita tinggal pencet linknya, ya, itu buka link. Iya. Tapi kadang-kadang kalau di ini juga nggak disebutin sih, ChatGPT sumbernya nggak disebutin itu. Iya. Ya paling dia jelasin aja sedikit secara sekilas. Kamu sering pakai juga itu? AI itu? Sering Pak. AI apa? ChatGPT sama Meta. Meta, itu juga kan ada untuk itu ya, bukan ChatGPT atau Meta, tapi juga misalnya untuk aplikasi AI untuk melukis ada. Ya, AI untuk editing suara, ya kan, suara sembilan jadi bagus gitu kan, suara falas jadi lurus, ya ada kan. Berarti sekarang yang kamu lihat-lihat itu, yang kamu dengar belum tentu dia penyanyi. Kayak saya ngirim lagu, belum tentu suara saya bagus, tapi karena ada AI yang membantu, maka suara saya jadi mendesak gitu kan. Suara jadi mendesak, jadi keren gitu ya. Padahal mah kalau nyanyi langsung mah ini kaleng rombeng gitu kan. Iya gitu. Tapi memang iya ada seperti itu. Anak saya, cucu saya baru 3,5 tahun bisa saya ubah suara jadi bagus dan suaranya bisa melengking tinggi, walaupun dalam kenyataannya nggak bisa, dia belum bisa. Tapi saya bantu dengan AI kan gitu. Berarti adanya perkembangan zaman membuat kepo kita makin besar kemungkinan untuk terjawab
baik positif maupun negatif. Jadi sekaligus saya jawab pertanyaan yang berikutnya, baik positif maupun negatif. Jadi kalau kamu mau tahu juga AI, katakanlah, ini saya jadi bukan rahasia nih, AI channel-channel untuk lihat film BF langsung dikasih tahu, sama dengan yang Indah bilang tadi, tinggal chat langsung, jangan tanya apa aplikasi ini baca. Yang jelas ada itu, ya kan, nanti film-film seperti ini nanti langsung ada, tinggal klik keluar deh, dari luar itu banyak kantor, bukan dari Indonesia. Ya artinya tergantung kita mau lihat apa, mau tahu apa gitu. Keponya itu di bidang apa? Kalau keponya di bidang pengetahuan, informasi yang positif, dengan cara kita memanfaatkan AI. Jadi jangan semata-mata yang diajarin dosen terus kemudian kita nggak ngerti terlalu begitu aja. Dosen apapun juga. Jadi kalau misalnya kamu dijelaskan tentang suatu materi, kan kemudian materi itu rasanya masih ada yang meragukan, tanya. Saya kemarin gunakan itu untuk misalnya membimbing anak-anak skripsi. Saya jujur aja bukan ahli statistik, ya kan. Terus kemudian saya jadi pembimbing satu, tapi kemudian langsung saya tanya dalam membimbing mahasiswa dalam pembuatan skripsi, hal-hal apa saja yang harus saya ketahui. Keluar deh tuh. Berdasarkan itu lalu kemudian saya jadi bisa membimbing mereka. Jadi ini juga suatu hal yang sangat positif, mempersiapkan Anda untuk bisa mempersiapkan skripsi dengan baik. Nggak mesti tergantung pada dosen pembimbing, karena bab per babnya itu bisa langsung kamu teliti sendiri melalui AI gitu loh. Ya. Termasuk ketika saya menguji anak-anak juga, misalnya saya ujian skripsi, saya jadi penguji, saya tanya apa saja yang harus diuji dari bab 1, keluar deh tuh, ya tinggal saya omongin apa saja yang harus ditanya dari bab kedua, keluar itu informasi saya tanya. Ya gitu. Jadi kalau sama-sama baik mahasiswanya maupun dosen pengujinya itu mengacu pada alat yang sama, yaitu AI, yaitu tentang hal-hal yang sama, lancar diskusinya. Itu sangat menolong. Tapi juga ada negatifnya. Kembali lagi, setiap hal ada negatif, ada positifnya. Negatifnya adalah ketika Anda memanfaatkannya secara salah. Misalnya dikasih unjuk sama AI itu gini langsung Anda tinggal salin. Itu jelek. Ingat, sekarang juga ada yang namanya itu, setiap skripsi itu ada yang namanya penelusuran ke aslian data, apa namanya itu, lupa saya itu. Jadi setiap apa yang kamu sampaikan itu akan ditelusur, itu benar berapa persen punya kamu, berapa persen kamu jiplak. Iya. Ya, Turnitin namanya. Jadi dengan Turnitin itu kamu ketahuan, nah ini mah punya orang nih, main salin aja. Kalau dulu kan nggak ada, nggak ketahuan. Otomatis ya ketika semua masih sangat sederhana, belum ada AI. Katakanlah zaman saya, ya saya ujian skripsi itu tahun 87. Udah lahir belum dah? 87? Belum ya? Kamu lahir tahun berapa? 2006. Oh jauh, 87, 2006 tuh berapa tuh jaraknya tuh? 87 ke 2000 aja berapa? 13 sama 2 tambah 6. Nah, berarti 19 tahun sebelum kamu lahir saya udah skripsi. Mana ada? Dulu saya zaman waktu nyusun skripsi kan nggak ada yang namanya komputer, belum ada laptop, ketik gitu kan, kayak jadi kelurahan ya. Terus main tip X. Nah, ngalamin kamu zaman tip X ya, tip X terus ketik lagi. Udah bikin sampai bab 4, misalnya bab 2 lah, tengah-tengah kan tuh, nah sama dosen dicoret, ulang lagi dari mulai, ya nggak bisa. Kayak sekarang kan tinggal dibetulin yang salahnya aja melalui Word dan sebagainya. Kalau dulu kan nggak bisa. Juga gambar-gambar, belum ada yang namanya itu PowerPoint, belum ada, cuma harus digambar sendiri manual. Tetapi karena diulang-ulang, maka otomatis pengertiannya jadi lebih dalam, lebih tinggi tingkat pemahamannya ketimbang kamu ngopi paste aja gitu kan. Otomatis kan, apalagi dengan adanya AI itu negatifnya kamu bisa copy paste dari sini ke sini ya kan. Bayangkan kalau zaman sekarang katakanlah belum ada alat pelacak seperti Turnitin, gampang banget orang itu mau fotokopi kan ketahuan. Ambil jangan yang dekat-dekat, katakanlah dari mahasiswa Papua, kan jauh tuh, gimana nyelidikinnya kan, mahasiswa di Jember, mahasiswa di Surabaya, ya kan, nggak bisa kalau tidak ada AI, tidak ada
aplikasi canggih seperti itu. Kalau sekarang apapun juga kamu ngambil dari belahan dunia manapun akan ketahuan nih, boleh nyontek nih, ini boleh copy paste nih, ketahuan itu. Iya, Bang. Tapi yang jelas semuanya itu tentu ada ininya, ada hikmahnya. Jadi kembali ke pertanyaan ini yang pertama itu, zaman dulu dengan zaman sekarang, meskipun tingkat keponya berbeda sesuai dengan teknologi, tapi positif negatifnya juga pasti berbeda. Semakin gampang kita saat ini, ya kan, nah, tapi penguasaannya kan otomatis semakin rendah. Lo tinggal jiplak aja kok. Betul. Ya kan, kalau dulu semuanya belajar buku semua, nggak ada itu yang namanya Google Search Engine, nggak ada yang namanya aplikasi seperti Meta segala macam yang tinggal kita tanya. Sekarang kan buku-buku mulu. Ya kalau zaman dulu buku semua, kan pasti beda. Kamu lihat buku begitu banyak di lemari itu buku semuanya. Otomatis ketika kita baca semuanya kan penguasaannya lebih tinggi dong. Makanya kemudian ketika saya ngajar itu saya cukup dengan satu slide aja bisa seharian saya ngajar. Iya, Pak. Paham ya? Paham. Oke. Ya, kira-kira demikian yang bisa kita sampaikan. Silakan bisa ditutup. Baik, jadi sahabat-sahabat, kita di sini banyak ilmu yang kita dapat dari Abah. Jadi kesimpulan di sini, kita bagaimana cara untuk menggunakan kepo ini. Jadi ya, kalau misalnya keponya itu positif, kita gunakan yang lebih baik. Kalau masalah negatif, lebih baik kita undurin aja atau kita abaikan saja. Bukan begitu, Pak ya? Tuh. Jadi di sini kita tutup dengan diskusi ini, debat ini. Jadi mudah-mudahan kita lebih pengetahuannya lebih makin tahu lagi, makin bener-bener pengen tahu banget gitu loh. Jadi sekian dari kelompok ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.